Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian yang Pak Wahyu cintai, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai tentang substansi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan Pak doakan kalian semuanya di masa pandemi ini tetap selalu menjaga prokes agar kita semuanya bisa terhindar dari yang namanya wabah penyakit corona. Kepada anak-anakku sekalian semuanya, tak lupa mari kita awali pertemuan kali ini kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih pada anak-anakku sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di tempat yang semuanya terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah, kita akan coba memulai pertemuan kita dalam pembelajaran jarak jauh pada kelas 12 mengenai tentang sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia, ya. Baik, silakan kalian perhatikan slide yang Pak Wahyu sampaikan. Ini kedatangan Islam ke Nusantara atau ke Indonesia, ya. Ini tentunya patut harus kita ketahui dari segala macam hal. Tentunya latar belakang datangnya Islam ke Indonesia itu bagaimana. Itu kita harus tahu betul, paham betul, karena semua itu akan berpengaruh terhadap apa yang sudah menjadi pemahaman kita dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia ini. Nah, masuknya agama Islam atau budaya Islam ke Indonesia ini sangat dipengaruhi sekali oleh adanya hubungan perdagangan, ya, Asia kuno, ya, yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India, yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang dari Arab, Persia, Gujarat itu ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hal ini menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berada di Indonesia atau di semenanjung-semenanjung di Indonesia ini sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari luar, yaitu diantaranya dari Gujarat, dari Arab, ya, yang menjadi pusat-pusat perdagangan di dunia. Nah, hal ini tentunya akan sangat berhubungan sekali dengan perdagangan yang terjadi di Indonesia ini. Mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pedagang. Nah, untuk itu banyak pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang menetap dan menikah ya dengan penduduk setempat, yaitu orang asli Indonesia, sehingga budaya Islam dan budaya agama Islam dapat dengan mudah disebarluaskan di wilayah Indonesia. Tentunya diantaranya dengan melalui pendekatan budaya. Nah, selanjutnya dalam perkembangan timbulnya agama Islam di Indonesia ini ada tiga macam teori yang perlu saya sampaikan pada kalian semuanya. Teori yang pertama itu tentunya menurut ahli sejarah, yaitu Surya Negara, itu dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat tiga teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Kambai, India. Dasar dari teori ini adalah satu, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, itu adalah salah satu jalur perdagangan yang terjadi pada saat itu. Kemudian adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Saleh pada tahun 1297.
yang bercorak percis dengan khas Gujarat dari India. Nah, tentunya teori ini didukung oleh ahli sejarah, yaitu diantaranya Snow Hargroy, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Flecker. Nah, mereka semua adalah para ahli yang mendukung teori bahwa masuknya agama Islam itu adalah dipengaruhi oleh orang-orang Gujarat. Nah, maka dari itu paham ini diyakini adalah salah satu teori bahwa agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Gujarat ke Indonesia. Ya, contohnya timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu adanya di Kerajaan Samudra Pasai. Baik, selanjutnya teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan ya terhadap teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Nah, teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, artinya lebih awal daripada pengaruh teori Gujarat. Nah, dan pembawanya berasal dari orang-orang Arab atau Mesir. Nah, dasar teorinya apa ini? Alasannya seperti apa teori Mekah ini? Yang pertama, ya, pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 Hijriah, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam, ya. Perkampungan Islam berarti sudah ada tuh, dipahami. Nah, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan sejak itu, yaitu pada abad keempat. Jadi sebelum abad ke-7, abad keempat itu udah membuat perkampungan, ya. Hal ini juga sesuai dengan berita dari Cina. Nah, selain itu, dasar teorinya juga adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi penganut dari sebagian atau seluruh Kerajaan Samudra Pasai itu penganutnya itu adalah aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i sangat besar sekali pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. Nah, selain itu, dasar teorinya adalah raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar-gelar yang tersebut berasal dari Mesir, dari Arab. Nah, dan ini didukung juga oleh para ahli, ya, para ahli sejarah, ya, para ulama di Indonesia, ya, bahwa teori Mekah ini berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu adalah Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Para ahli tersebut mendukung teori tersebut bahwa ada pada abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi jauh sebelumnya pada abad ke-7, dan berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ketiga ini adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya adalah berasal dari Persia atau Iran. Nah, dasar teorinya apa? Nah, di sini adalah adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Apa contohnya persamaannya? Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad, ya, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau orang Islam di Iran. Nah, kemudian apa lagi teorinya, dasar teorinya ini? Itu adalah kesamaan ajaran, ya, suatu pemahaman yang sama, yaitu ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj, ya. Nah, selain itu pula ditemukannya makam-makam, ya, makam peninggalan di situ, ya, yaitu makam Maulana Malik Ibrahim, ya, tahun 1419 di Gresik. Nah, itu yang kelima, dasar teorinya adalah adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Nah, itu tiga teori yang menjelaskan bahwa masuknya agama Islam itu ya dibawa dari tiga teori tersebut, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, adapun sumber masuknya agama Islam itu di Indonesia berasal dari mana? Nah, contohnya
sumber dari luar negeri ini. Itu contohnya satu, ada berita dari Arab nih, adanya sebutan untuk kerajaan Sriwijaya dengan Zabak, Zabai atau Sribusa. Nah, kemudian ada lagi berita Eropa, perjalanan Marco Polo yang pernah singgah di kerajaan Perlak yang masyarakatnya telah memeluk agama Islam. Nah, selain dari berita Arab, berita Eropa, tentunya ada lagi berita India, berita Cina. Nah, itu berita India, adanya para pedagang Gujarat yang menyebarkan agama Islam di sepanjang daerah pesisir pantai di Indonesia ya. Kalau berita di Cina apa? Yaitu ditemukannya perkampungan Islam di pesisir pantai utara Jawa Timur ya. Nah, selanjutnya kita selain dari luar negeri, sumbernya tersebut bersumber dari dalam negeri pula ada. Yang pertama adalah adanya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang pada nisannya terdapat ya tulisan-tulisan Arab ya. Jadi banyak makam-makam ulama-ulama terkenal pada zaman dahulu itu semuanya nisannya itu bertuliskan tulisan dari tulisan Arab. Nah, ini yang bisa menjadikan salah satu bukti kuat bahwa Islam itu masuk di Indonesia pada teori-teori tersebut gitu ya. Kemudian ada penemuan batu di lerang ya di Gresik ya yang menggunakan huruf Arab pula ya. Ini ada seorang siapa? Fatimah binti Maimun ya. Nah, selain itu pula, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan Islam itu bisa berkembang cepat di Indonesia ya? Apa? Yang pertama ya, ini perlu kita catat. Yang pertama adalah ajarannya itu sangat sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Gimana kalau sederhana, mudah dimengerti? Pasti akan mudah dicerna dan diterima oleh warga masyarakat kita. Nah, kemudian apalagi syarat untuk masuk Islam itu tidak berat, tidak diberatkan, tetapi sangat ringan, sangat mudah, yaitu dengan hanya keikhlasan hati, yaitu untuk dengan membacakan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kemudian agama Islam itu tidak mengenal kasta, tidak mengkelompok-kelompokkan, menggolong-golongkan yang satu dengan yang lainnya, semuanya sama ya, sehingga semua orang itu boleh untuk memeluk agama Islam ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang keempat, upacara-upacara keagamaannya pun itu sangat bersifat sederhana ya, tidak memberatkan ya. Kalau berat ya tidak usah dilaksanakan gitu, tidak repot gitu ya. Artinya sederhana sekali. Kemudian Islam itu disebarkan secara damai lewat pendekatan budaya, dengan lewat seni budaya ya, tidak ada unsur kekerasan di dalamnya, semuanya dengan unsur keikhlasan ya. Kemudian yang keenam, jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya pada saat itu ya. Kenapa? Karena pada saat itu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu mulai jatuh ya, sehingga penyebaran kerajaan Islam berkembang pesat pada saat itu ya, mulai bermunculan. Nah, kemudian saluran-saluran persebaran Islam di Indonesia ini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama dari proses hubungan perdagangan yang dilakukan antara pedagang lokal dengan pedagang asing ya, perkawinan yang terjadi antara pedagang Arab dengan pedagang Persia dengan pedagang Gujarat dengan penduduk asli Indonesia, sehingga dapat terciptalah akulturasi, percampuran budaya, dan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh bangsa masyarakat Indonesia. Nah, kemudian dakwah sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia ya, orang-orang Gujarat ya, orang-orang pendatang dari sana gitu ya, melakukan ceramah-ceramah di tempat-tempat ramai seperti di pasar, di masjid atau di lapangan ya. Itu sering dilakukan, sehingga persebaran Islam itu dakwahnya sangat mudah dan cepat sekali. Nah, kemudian banyak juga para tokoh-tokoh Islam di Indonesia ya, ulama-ulama Indonesia mendirikan banyak pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam tentunya, mulai dari bahasa Arab ya, khot, ilmu falak dan lain sebagainya, ilmu fikih, dan terus dalam pelajaran agama Islam.
Kemudian pengobatan secara Islam itu sering dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ya. Ada apa namanya? Kalau orang yang kesantet itu atau orang yang sedang kesurupan, maka diobati dengan secara Islam, yaitu dengan cara diruqyah, dibacakan doa-doa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian persebaran Islam di Indonesia ini sangat pesat sekali, tentunya sumbangsi dari ke bidang kesenian juga nih. Bidang kesenian ini, penyebaran agama Islam dapat menggunakan sarana wayang kulit ya, yang dilakukan oleh wali-wali Songo ya. Itu dengan bentuk kesenian-senian yang disampaikan oleh mereka semuanya. Musik rebana dan syair ya, sebagai media penyebarannya, sebagai media dakwahnya gitu ya. Nah, tentu kita di sini harus bisa mengambil sebuah hikmah yang besar sekali pada pelajaran ini. Tentunya kita harus paham betul bahwa dengan